komisaris dan seluruh pengunjung diskusi kita pada hari ini. Sudah hadir Prof. Ansari Amama MA, Direktur Utama PT Transtitip Living Society. Tambahannya itu yang paling bagiannya kan. Bapak Ibu yang kami hormati, peserta diskusi yang berbahagia, hari ini sudah hadir di hadapan kita Profesor Ayarjin MAG dengan tema kita hari ini adalah berkorban selain hewan atau mencari alternatif lain. Kalau berkorban biasanya pakai hewan, ini ada hewan yang lain mungkin jenisnya. Nah, atau mungkin ada hewan buatan. Ya. Tema hari ini cukup menarik dan beliau adalah salah satu guru besar Kasta Sarjana yang kali ini akan berbagi informasi terhadap kita. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan momen ini untuk berbagi informasi dengan masyarakat luas. Tadinya memang kita akan laksanakan pada pukul 9, tapi rupanya ada kegiatan rutin upacara Hari Kebangkitan Nasional, dan sekarang waktunya kita akan mulai, dan harapan kita kepada seluruh peserta bisa memanfaatkan momen ini untuk berbagi. Karena ini direkam juga, mudah-mudahan bisa dilihat berulang kali nantinya, gitu ya. Saya kira itu sebagai pengantar. Sekali lagi kepada Prof. Ahyar, kami persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang terhormat dan yang sama kita muliakan Presiden Kopi Tahid, Bapak Dr. Wisyono, Bapak Profesor Dr. Rizky Elhaq, kemudian di depan saya ada Profesor Ansari Amama, ada Adamanda Azwani Logis, adik-adik sekalian, ada Bu Ayam hadir, alhamdulillah. Satu kehormatan bagi kami diminta untuk berada di tempat ini dengan judul yang sangat menarik, mencari alternatif korban selain hewan, membaca ulang fikih klasik di era kontemporer. Ini makanan Imam Azwani sebenarnya ini. Yang lalu klasik, oke, mereka sudah berbuat sesuai dengan kondisi dan zamannya, maka kita di era kontemporer juga harus bisa menjawab sesuai dengan kondisi kita. Tapi nampaknya, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, mayoritas para ulama menyatakan bahwa hukum dasar dari ibadah kurban itu adalah sunnat muakkad. Nampaknya harus dari sini kita bergerak. Kalau dia yang namanya sunnat muakkad, barangkali kita sudah bisa mendefinisikannya. Dan ditambah lagi, untuk mendudukkan posisi ibadah kurban ini, apakah dia mahdoh atau ghairu mahdoh. Nah, menurut saya,
sesuai dengan yang saya amati, yang saya pelajari, persoalan ibadah kurban ini lebih cenderung kepada ghairu mahdoh. Kalau ibadah ghairu mahdoh, maka di sana peran ijtihad itu sangat terbuka. Ditambah lagi tadi dasar hukum daripada kurban itu sifatnya adalah sunat muakkad. Secara teoritis, kalau dia ibadah ghairu mahdoh, maka berlakulah teori limitasi. Haddul adna wa haddul a'la. Ya, selamat datang Bang Rajin. Artinya, satu orang boleh berkorban dengan 1 ekor kambing, itu sebenarnya haddul adna, batas minimal. Atau 1 lembu 7 orang, batas minimal. Tapi kalau memang dia mampu 1 orang 1 ekor lembu, seharusnya itu yang dilakukan. Taklah sama kurban orang golongan 3A dengan 4C. Nah, korban asisten ahli, prop, harus berbeda dengan guru besar. Kan itu, masa sama? Jadi inilah haddul adna wa haddul a'la. Jadi kalau yang berkaitan dengan segi pengeluaran harta yang filantropi itu, di situ selalu yang diukur adalah haddul adnanya. Yang ditawarkan oleh agama itu batas minimal. Hati yang berbicara, kira-kira kita Ustadz Ansari yang guru besar, yang tunjangan kehormatannya ada, apakah seekor kambing juga dengan yang asisten ahli ini? Itu yang pertama. Nah, kemudian apa yang mau kita cari dari ibadah kurban ini? Jawabannya adalah maslahat permanen. Nah, ini kajian translate ini tunggu. Maslahat permanen, bukan maslahat yang sifatnya hanya temporer. Saya menghitung begini ya, Bang Rajin, Bang Azwani, tahun 2024 umat Islam di Indonesia menyembelih hewan kurban itu 2,6 juta ekor. Perbagian 1 orang 2.400.000 rupiah. Maka habis untuk kurban itu 6,4 triliun. Kita habiskan dalam tempo 3 hari hanya untuk menambah isi toilet. Di mana manfaat permanennya? Mengapa tak kita tinjau kurban ini dalam perspektif ekonomi dan sosial? Kira-kira 6,4 triliun ini kalau dia dikurbankan dalam bentuk SPP UKT, berapa mahasiswa sudah terbantu? Itu Indonesia. INSU pernah berkurban 30 ekor lembu. Saya nggak tahu apakah tahun 2017 atau itu pernah. Kalau kita konversi harganya 2.400.000, itu mencapai angka 500 juta lebih. Nah, kira-kira 500 juta kalau kita berikan bantuan kepada UKT 2 atau UKT 3, ini sudah berapa orang yang bisa kita selamatkan? Masa yang 20 ekor lembu ini tadi juga kita habiskan dalam tempo 3 hari untuk menambah isi toilet. Nah, apakah kurban itu harus hewan yang disembelih? Nah, ini yang tugas Pak Usiono yang mama saya dibuatnya kayak gini. Nah, bolehkah dia ditukar, dikonversi dalam bentuk uang? Sebenarnya
zakat fitrah saja yang hukumnya wajib, itu Pak Rajin dikonversi ke uang. Konon lagi kurban yang hanya sunat muakkad, saya rasa sih boleh makin boleh lah kira-kira begitu untuk kita konversi seperti itu. Nah, sesuai dengan maknanya kurban itu adalah pendekatan. Nah, kalau sifatnya bisa yang kita lakukan selama ini, kita tidak menyalahkan itu kan, ini kan alternatif. Dulu kan alternatif ya. Yang itu boleh saja berlanjut, tapi kita cari juga alternatif lain yang betul-betul bisa menimbulkan manfaat. Nah, kalau tadi jumlah yang 500 juta lebih sekian itu kita masukkan koperasi, bagi hasilnya kira-kira dapat membiayai berapa orang mahasiswa, itu Pak Rajin. Nanti ini dilanjutkan aja, biar ada tugas Pak Rajin lagi. Nah, kan kira-kira begitu. Nah, tapi persoalan yang kita hadapi harus seperti itu. Pandangan orang kurban itu adalah ibadah mahdoh, sehingga dia tidak bisa diutak-atik dan sebagainya. Kita belum berbicara Saudi loh. Itu tahun 1999 sampai tahun 2011 itu banyak sekali daging kurban itu yang dibuldozer. Karena mau di kos untuk mengirim ke negara-negara miskin yang mahal lagi. Nah, kalau dibiarkan seperti itu ya dia bisa menimbulkan wabah penyakit. Kenapa? Orang swasta apa lagi? Apalagi kita misalnya hidup di kota-kota ini, kalau hanya sekadar untuk memakan daging, banyak sudah kita dilarang untuk memakan daging. Nah, kita carilah alternatif manfaat itu. Saya belum kesal juga kenapa harus terlambat saya datang. Ini sebetulnya pembahasan 1 semester ini. Nah, kan begitu ya. Jadi, kalau alternatif, bisakah dikonversi dalam bentuk uang? Nah, kiasannya tadi kita ambil kepada zakat fitrah. Zakat fitrah saja yang wajib bisa dikonversi dalam bentuk uang. Konon lagi kurban yang sifatnya sunat muakkad. Tak berkurban juga tak berdosa kok. Lain zakat fitrah. Nah, itu. Nah, yang kedua, ini baru dari segi ekonomisnya, pembudidayaannya, kemanfaatan berkelanjutan. Apa tak lebih baik kurban itu diserahkan kepada fakir dan miskin hidup-hidup supaya ekonominya tumbuh dan berkembang, daripada kita berikan sama dia daging mentahnya dan itu hanya tak lebih daripada 3 hari ini tadi. Kalau kita berbicara mengenai perspektif ekonomi, apakah kurban itu harus mati? Atau memang kurban itu dia harus betul-betul berdampak kepada peningkatan ekonomi. Jadi bayangkan, Prof. Salim, kamu datang banget. Coba kita bayangkan, kalau 1 lembu untuk 7 orang, kita alihkan ke kambing, berarti, silakan bang. Nah, berarti kan 7 kambing. Nah, 7 kambing kalau kita berikan kepada fakir miskin supaya ini ya dia pelihara, kira-kira tahun depan jadi 14 atau tidak? 2-3 tahun ke depan menjadi 21 kambing nggak? Nah, ini harus dibudidayakan seperti itu. Jadi jangan hanya sekadar bentuk penyembelihan saja yang keberadaannya itu hanya bisa mengenyangkan dalam tempo 3 hari saja, tapi kita ingin bagaimana korban itu bisa berdampak kepada pemberdayaan ekonomi umat. Nah, jadi itu tadi alternatif ada 2, apakah boleh diganti dalam bentuk uang? Yang kedua, apa tak lebih baik kurban itu diserahkan hidup-hidup, jangan dipotong, supaya yang bersangkutan bisa menumbuh kembangkan itu. Kalau saya secara pribadi, itu sudah pernah dilakukan. Nah, waktu itu ada kami 5 orang, kita kasih 5 kambing, 1 pejantan, 4 betina. Hanya dalam tempo 2,5 tahun, yang 5 kambing ini tadi sudah mencapai angka 49.
Yang dulu tak terpikir dia bagaimana mengkuliahkan anaknya, karena dia miskin tak punya, tapi dengan adanya bantuan kambing kurban hidup ini tadi, ekonominya meningkat. Anaknya kuliah, saya itu sudah selesai di pendidikan matematika, terbiah, kan begitu. Nah, gara-gara kurban hidup yang kita berikan tadi, sehingga dengan itu dia bisa membelanjai anaknya untuk perkuliahan. Coba kalau dulu yang 5 itu saya potong, saya kasihkan mentah-mentah sama dia. Dia tetap melarat miskin abadi selamanya. Nah. Bolehkah enggak ini dikompensi dijadikan sebagai alternatif? Nah, ini yang harus kita pakai. Apakah tahun ini Winsu mencapai 25 ekor kurban lembu? Nah, kalau itu diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu tanpa disembelih, meningkat enggak perekonomiannya? Jadi apalah capek kita sampai 4 gelombang membuka UKT, Bang Azwani. Kenapa ya Bang Rajin, kenapa? Kita sudah ada stok. Nah, ya kalau UIN yang memberi hidup-hidup, tidak akan terpikir orang tuanya memasukkan anaknya ke kampus lain, ya pasti ke sini lah. Itu kenapa kan ada hubungan silaturahim antara kita. Nah, itu yang kita buat. Itu ada juga dulu dia tentara, dia orang tim-tim, dijadikan anak angkat oleh bapak itu, dan dia dimasukkan tentara, ya tapi apakah rendah, dan akhirnya ada beberapa orang yang memberikan acara, itu yang lebih hebat lagi. Di desa Rantang sana, nah, arah ke apa sana, ke Kalamber 5 sana. Kalau itu Bang Azwani udah hampir ratusan. Nah, hampir ratusan milik dia. Satu anaknya kuliah di Usuluddin, sudah tamat itu, dan sudah kerja. Satu lagi di FKM, tapi FKM USU. Nah, satu lagi masih kecil. Kalau menurut pandangan adatnya, dia tidak akan mampu menguliahkan anak seperti itu. Nah, tapi dengan bantuan itu tadi, ternaknya itu terus berkembang, nah, dia terangkatlah ekonominya untuk itu. Nah, apakah kurban ini harus kita pertahankan disembelih dengan nilai normatif, nanti bulunya meminta ampunkan kepada kita, kulitnya juga begitu, kukunya juga begitu, ketimbang mahasiswa ini langsung dia berdoa kepada Tuhan sampai akhir hayatnya? Mana lebih efektif? Mana lebih sedekatin jariyah ini? Saya rasa kalau tenaga kurban disembelih Bang Azwani, sedekatin jariyahnya 3 hari habis dong. Tapi kalau yang hidup nih Tuhan, selama dia hidup, kan begitu, dia akan jariyah terus. Tidak hanya dia, mungkin tetangganya juga bisa dia bantu dengan itu. Nah, tapi ini tawaran. Dan jangan dulu dibawa di luar kampus. Tanggung jawab saya dalam kampus. Jadi kalau ada yang membawa di luar kampus, itu tanggung jawab masing-masing. Ya, tapi kalau di 3,8 hektar inilah kita tak bisa berpikir bebas. Di mana lagi kita mau berpikir bebas? Nah, semuanya nggak boleh, semuanya tak boleh. Kan begitu. Disinilah kita berdiskusi untuk mencari alternatif sesuai dengan judul yang ditawarkan oleh Pak Usiono. Sebenarnya saya tengok informasi mengenai kurban ini di hadis-hadis juga berimbang kok. Kata Aisyah, aku lebih suka mengasihkan seekor induk ayam yang hidup kepada anak yatim ketimbang menyembelihkan 1 ekor kambing untuk dia. Nah, itu maknanya apa? Karena ayam yang hidup ini, dia bisa berkembang. Nah, Ibnu Abbas pun begitu juga. Dia suruh ajudannya, dikasihnya beberapa dirham, tolong nanti kamu beli daging dipajak. Setelah itu kalau ada orang miskin kamu jumpai, nah katakanlah ini korban dari Ibnu Abbas. Tidak disembelih kok. Dia beli daging. Nah, tapi kenapa harus disembelih? Ini itu persoalan. Apa tak boleh dialihkan kepada alternatif lain? Nah, ini Transtip harus berpikir ke arah sana ini. Sayang, udah jadi tentang satu republik 6,4 triliun loh. Kemana mau kita cari itu? Hanya kita habiskan 3 hari saja menambah isi toilet.
Saya tak tahu Bang Sofyan apakah Labura berani nanti membuat seperti itu, Allah alam lah kan begitu. Tapi paling tidak ini wacana saja dulu. Nah, kalau secara pribadi keluarga kita sudah mencoba itu. Dan alhamdulillah kita tengok berhasil. Nah, dia meningkat. Nah, nanti kita buat di kampung, di Labura, Bang Sofyan. Nah, ya. Nah. Ya, saya rasa kita kasih. Nah, ini kamu mendapatkan 2 bagian korban, seharusnya 2 ekor lembu, tapi agak payah efektifnya. Tapi kita konversilah 14 kambing, kan gitu. Nah, untuk keluargamu, jaga ini baik-baik, jangan ada anakmu yang tak sarjana. Begitu kita bilang, supaya serius dia. Dari hasil kurban ini tadi. Wah, saya rasa insya Allah rencana Bang Sofyan dulu satu rumah satu sarjana, mungkin barangkali satu rumah itu semua sarjana begitu. Nah, program kita melalui itu yang harapan kita. Harus ada nilai ekonominya. Selama ini ibadah-ibadah yang seperti ini selalu kita pandang melalui fikih sentris. Bicara mengenai sah dan tidak sah Bang Azwani. Tak pernah kita berbicara mengenai fikih ekonominya. Bermanfaat atau tak bermanfaat. Jarang itu. Maunya zakat jangan lagi fikih sentris. Tapi harus fikih ekonomi. Bermanfaat atau tak bermanfaat. Zakat fitrah pun begitu juga. Termasuk ibadah kurban ini juga begitu. Wakaf pun begitu. Ini kadang-kadang kita disibukkan oleh persoalan akad. Habis waktu kita membahas itu. Yang diterima pun tak kalah banyak kali. Nah, masih itu saja. Nah, jadi sekarang cobalah ini kita robahlah. Kita harus jadikan dari UIN, dari kopi pahit inilah. Nah, menuju peradaban sebagai baitul hikmahnya Daulat Abbasiyah. Nah, inilah di kopi pahit ini. Nah, ya, mudah-mudahan Pak Usono kuat. Nah, jadi itu ada barangkali Bapak dan Ibu sekadar pengantar ya. Saya kembalikan Pak Usono. Ya, terima kasih, menarik sekali apa yang disampaikan oleh Prof. Ahyar. Nampaknya ini akan viral ini ya. Nah, karena ternyata sudut pandang untuk melihat cara berkurban kita ini dalam perspektif yang lama, kita melihat yang penting disembelih. Mau kambing, mau lembu, itu bendanya. Tetapi bisa ternyata dilihat dari sisi yang lain, seperti sisi ekonomi, mungkin juga sisi sosialnya yang lain, yang mungkin ini bisa membantu. Saya kira ini langsung aja Pak Jia dibentuk panitianya untuk apa namanya kan? Ya, ngapain diskusi-diskusi nggak ada realisasinya kan itu kan? Dibentuk panitianya, yang ada ini siapa yang mau mendului ya? Nah gitu kan? Nah, apakah ini mesti langsung diserahkan sekarang? Nah itu kita buat alternatif lain lagi. Ya kan namanya alternatif. Kalau udah alternatif itu banyak pilihan. Mungkin sekarang kita daftar, tahun depan sudah ada gitu ya. Nah, paling tidak. Panitianya ini ya ikutlah Dewan Pakar ya kan. Kalau Dewan Pakar tak ikut melarikan diri, bahaya kita kan. Jadi saya kira itu pengantar dari Pak Ahyar bahwa ternyata kurban yang selama ini kita pahami cuma bisa disembelih, itu bisa dilihat dari berbagai aspek lainnya yang mungkin itu lebih besar manfaatnya juga ketimbang sekedar cuma disembelih. Disembelih bermanfaat, tetapi juga ternyata dari sisi ekonomi ada manfaat yang lain. Dari sisi sosial ada manfaat yang lain. Nah, kesempatan ini saya kira kita kasih kesempatan kepada ya siapa duluan nih? Pak Juannya atau Prof. Yamama? Atau Prof. Salim? Prof. Salim ini menyimpan rahasia, mungkin mau menyatakan pernyataan sekarang dari saya gitu, mungkin duluan gitu kan. Ya, kasih nih. Dari siapa? Silakan Prof. Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pada Pak Profesor Ahyardin MAG dan Presiden Kopi Pahit. Bagaimana kalau kurban itu diganti kepada hewan yang lain gitu? Misalnya rusa atau ayam. Ayam sebaiknya Boleh tidak? ya. Nah, sebaiknya. Kalau piara ayam sedikit ya. Tapi ini piara ayam yang kandang-kandang itu. Beberapa ribu ekor. Atau bebek. Atau entok. Nah, pernah saya mendapatkan informasi dari baca buku. Siti Aisyah, istri Rasulullah, pada hari raya kurban, dia tidak memberikan hewan, tetapi dia bersedekah kepada orang miskin. Bahkan sedekahnya itu sejumlah melebihi dari seekor, katakanlah onta. Dan dia cepat-cepat untuk pergi karena dia takut kalau sempat orang yang mendapatkan sedekahnya itu mengucapkan terima kasih. Nah, begitu kira-kira. Saya pikir itu adalah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini pertanyaan yang bernas ini kan. Baru pagi-pagi sudah mau menukar semuanya. Tak mau diganti dengan kambing yang dipelihara, tapi ternyata juga ada alternatif lain. Mungkin ayam, Pak, ya. Ya, Pak Bob, ayam. Kalau ayam ini langsung bisa berkembang. Hari ini dikasih makan, besok pagi langsung bertelur. Nah, nampaknya ini juga perlu dipikirkan. Mau satu-satu atau mana? Mungkin satu-satu biar agak panjang sedikit ya. Baik, Bang Propalin, menarik. Kalau masalah dialihkan dalam bentuk hewan lain, ya kita kira tidak ada masalah. Tapi perbandingannya bukan perbandingan fisik. Artinya ekornya yang kita kira, satu ekor kambing, satu ekor ayam. Nah, itu tidak apple to apple itu. Tapi nilainya. Kalau dialihkan dalam bentuk ayam misalnya, kurban itu, ya konversikan harganya harga kambing. 2.400.000 bang, 2.400.000 beli ayam itu sekandang juga itu. Nah, jangan satu ekor terima Pak, kan begitu, rugi penerima. Nah, nanti ayam saja kurban orang. Nah, tapi nilainya. Nah, apalagi satu keluarga satu ekor lembu bang. Nah, udah berapa belas juta itu kita belikan satu kandang ayam itu sebagai kurban, ya boleh nggak apa-apa. Nah, kalau kita berencana mau meningkatkan pendapatan kita di perekonomian tadi, nah itu akan lebih cepat berkembang dibanding dengan kambing tadi kan begitu istilahnya kan begitu. Kenapa? Karena kurban ini pun sebenarnya kan sudah ada itu, la yanalallahu luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Darah dan daging yang kamu kurbankan itu tidak akan pernah mencapai ridho Tuhan. Tapi ridho Tuhan itu dicapai adalah di saat perubahan sikapmu kepada takwa. Nah, berarti apa? Persoalan daging, persoalan materi itu tidak ada urusannya dengan Tuhan kan itu. Nah, tapi kalau nilai itu berurusan dengan manusia yang menerima, berurusan juga dengan Tuhan. Nah, jadi konversi itu adalah konversi harga. Jangan konversi fisik. Nah, satu ekor lembu bang sama satu ekor ayam memang sama-sama satu nyawa memang, tapi dari segi nilai tidak sama. Nah, harus dari konversi itu yang kita pegang. Nah, sah-sah saja. Bagaimana nanti kita berkorban misalnya sapi, di daerah itu orang yang tak mau makan sapi. Apakah harus kita paksakan juga menyembelih sapi? Kan tidak.
Nah, kambing pun tak mau juga orang tua makannya. Harus kita cari alternatif lain. Nah, kalau memang itu memang harus disembelih. Nah, tapi persoalannya tadi adalah persoalan yang mau kita dengan kurban bisa meningkatkan persoalan ekonomi dan pendapatan. Nah, itu. Nah, itu. Yang kedua, juga dari segi konsumsinya. Ya, mungkin harga harga burung perkutut ada yang lebih mahal daripada harga kambing kan begitu. Itu juga pun dikorbankan juga nggak cocok juga. Kan begitu. Jadi harus beberapa sisi yang kita perhatikan memang. Nah, tapi itu tadi ya kalau saya melihat peningkatan ekonominya, filantropi daripada kurban itu yang harus nampak gitu. Tidak hanya habis begitu saja, Pak. Jadi kita harus pasang idealnya, kalau tahun ini dia menerima kurban, bagaimana 2 tahun, 3 tahun ke depan dia pula yang berkurban. Nah itu, berarti efektif. Ini tidak, mulai dari S1 kita sampai S3 tamat, itu juga yang menerima kurban itu orang. Berarti kan tak naik ekonominya. Nah itu tadi persoalannya. Nah, itu ya Tuan, kurasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini sebuah kegiatan yang kita sangat apresiasi. Semoga ini bisa istiqamah. Yang kedua adalah sangat menarik apa yang disampaikan oleh Profesor Ahyar sebagai narsum pada pagi hari ini. Karena memang kita sebagai akademisi harus mampu melakukan terobosan-terobosan dari hal-hal yang sudah dipatuakan oleh para pendahulu. Itu satu kunci. Tentu saja dalam rangka memfatwakan itu, hal-hal yang baru itu, ya kita tidak lepas dari ide-ide, norma, teoritis dan lain sebagainya. Nah, tentu saja ada hal-hal yang barangkali memang betul-betul baru, kita bisa mengambil berbagai alasan-alasan hukum yang lain. Karena itu memang betul-betul baru. Nah, ini menarik ini bahwa apa yang disampaikan oleh beliau ini mungkin jarang dibahas atau didengar. Apalagi di masyarakat Indonesia ini mazhab Imam Syafi'i. Nah itu ya. Jadi mazhab Imam Syafi'i yang sudah berakar. Yang kalau tadi menurut istilah Bang Azwani susah untuk keluar dari doktrin. Nah sudah mengakar itu. Ini diperlukan sebuah keberanian intelektual. Nah, tentu saja pertama ya mohon dijelaskan kembali ini saya menarik ini. Nah, bagaimana cara kita kira-kira mengeluarkan katakanlah ada ibadah mahbah, ada ghairu mahbah. Nah, mungkin para ulama terdahulu mengatakan ini mahbah. Kan begitu? Sekarang mau kita tarik kepada ghairu mahbah yang lebih berdampak sosial, ekonomi dan lain-lain. Itu satu. Mohon penjelasan daripada narasumber. Sebab ini sama dengan studi Al-Quran. Kalau sudah ayat itu qat'i, ad-dilalah, kita seolah-olah sudah terpaku di situ. Padahal yang menyebutkan qat'i dilalah tadi juga, tak ada juga hadis ataupun ayat. Nah ini qat'i kata Nabi, tak ada. Oh gitu nih. Ulama tadi juga yang mengatakan qat'i ataupun zanni. Memang kalau kita lihat dalam konteks yang disampaikan oleh beliau, apalagi dalam konteks perkembangan zaman, ya bisa saja tradisi orang itu mungkin makan daging setiap hari. Mungkin orang-orang Timur Tengah, orang-orang Eropa, dan lain-lain mungkin setiap hari makan daging. Nah, kita kan mungkin makan daging ini dia periodik ya.
Nah, mungkin seperti itu. Tetapi memakan daging ini juga dalam konteks usia barangkali juga mungkin kalau sudah 50 ke atas berpikir juga untuk makan daging. Nah, gitu ya. Sehingga daging itu di kulkas tuh bisa hari raya Idul Adha tahun ini masih ada sampai tahun depan. Simpankan di situ. Saking takutnya orang itu makan daging. Nah, sementara sebuah aturan yang dibuat itu kama qala Ibnu Qayyim, syariah itu mabniyatun limasalihil al-ibad, gitu. Jadi artinya ide yang disampaikan oleh beliau ini memberikan ruang kemaslahatan yang lebih terbuka, lebih jelas, aplikatif, dan lebih berdimensi masa depan. Ini yang sangat menarik. Ya mungkin juga terkait dengan hewan kurban ini apakah yang hidup atau harus disembelih, mungkin juga sudah ikhtilaf para ulama mungkin ya, tapi mungkin nanti narasumber bisa menjelaskan lebih jauh. Artinya inilah kalau dalam bahasa saya itu inilah transitif. Berani keluar dari satu koridor kepada koridor yang baru. Agar apa? Agar hukum ini memang berkembang. Jadi betul itu, hukum itu ataupun ibadah itu kita kan hanya melihat dari perspektif vertikal. Lupa kita mengurai dalam perspektif yang lebih sosial, horizontal. Nah, ini sebagai komentar dan satu tadi mohon penjelasannya. Nah, saya sampaikan juga bahwa sekarang ini, saat ini, Tuan Prof, ya, usul fikih transitif juga sedang membangun konstruksi pendekatan taksonomi dalam rangka untuk memperluas objek zakat. Yang tidak hanya sebatas yang disebutkan dalam hadis atau qaulul ulama, tetapi kita perluas lagi. Mungkin nanti bisa kita gunakan analisis jenis. Kalau kita ambil contoh batu, satu batu itu bisa jadi 250 juta. Kalau emas 85 gram ya, mungkin satu genggam mungkin. Batu kecil aja nih ya, tapi sudah 250 juta. Tapi bukan batu ini ya. Itu dia. Jadi artinya apa? Dengan menggunakan taksonomi nanti itu bertambah objek zakat itu, baik benda yang hidup maupun benda yang tidak hidup. Walaupun sesungguhnya tak ada benda yang tak hidup di muka bumi ini, karena tauhidnya mengatakan sabbahalillahi ma fis samawati, semuanya bersyukur hidup. Tapi tak apalah, kita tak masuk ke situ. Intinya apa? Saya sangat mengapresiasi pikiran-pikiran yang begini. Ya, semoga ini kita banyakkan pikiran yang begini dan kita harus betul-betul bisa mensosialisasikan ini. Ya, terutama di universitas lah. Siapa tahu nanti para anggota senat, para profesor, ini bisa kita bawa kepada pimpinan untuk didiskusikan lebih jauh. Artinya UIN Sumatera Utara bisa menjadi apa namanya itu? Pilot project ya, untuk mengeluarkan membayar hewan kurban ini tidak mesti disembelih, tapi yang hidup supaya lebih. Tadi beberapa contoh disebutkan, anak-anak bisa kuliah dan lain sebagainya. Ini barangkali komentar dan harapan kepada Tuan Akhyar untuk memberikan beberapa penjelasan. Intinya adalah kita harus berani keluar dari koridor yang lazim itu, pikiran-pikiran yang lazim itu, kepada pikiran-pikiran yang transitif. Jadi ada hukum yang lazim, ada hukum transitif. Kan begitu? Maka nanti akan, kalau Bapak Sacipto, kan hukum progresif. Gitu? Nanti kita akan bangun teori hukum transitif. Dalam konteks memperluas objek hukum
dalam rangka untuk lebih kemakmuran yang lebih banyak. Itu barangkali yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasan Prof. Akhyar. Saya kira ada beberapa term yang perlu kita perjelas ya, dan bahkan disosialisasikan untuk konversi kurban dari yang fikih tradisional atau katakan fikih konvensional kepada fikih yang lebih kontemporer ya. Seperti misalnya kurban itu bukan sebagai ibadah mahdoh ya. Kemudian kurban itu bisa alternatifnya dikonversi dalam bentuk nilai ya, dalam bentuk apa namanya itu tidak dalam bentuk hewan ya, tapi dalam bentuk nilai yang lebih berharga. Boleh juga hewan tadi disebutkan, tapi tidak harus disembelih. Nah, persoalannya adalah bagaimana kita menguji ini sebagai sebuah produk hukum Islam yang sejalan dengan syariat. Apa batu ujinya untuk menyatakan itu sebagai sesuatu yang sebagai syariat? Ya. Lazimnya sebagai kita yang dibesarkan di dalam pendidikan hukum Islam, ada konstruksi hukum Islam yang kita sudah jalani begitu ya, mulai dari sumber, ada metodologinya, dalam hal ini usul fikih, ada produknya fikih, sampai kepada pelaksanaannya dalam bentuk berbagai macam aturan-aturan yang lebih operasional. Tetapi yang saya lihat di situ, yang tidak terjadi adalah antara sumber masadir ahkamnya itu Al-Quran Sunnah dengan usul fikih dan fikihnya ini tidak ada yang mengantarainya, yaitu nilai-nilai dasar yang ada di dalam Al-Quran yang seharusnya itu memayungi ya operasional dari usul fikih itu, sehingga ketika dia dibawa kepada usul fikih, dia sudah menjadi sebuah kaidah yang dianggap itu adalah sesuatu yang baku gitu, sehingga kita susah keluar dari situ. Dan memang tidak bisa kita hindari metodologi usul fikih konvensional itu begitu sangat rapi ya, tetapi perkembangan yang ada menghendaki juga usul fikih itu bisa ada unsur lain yang memungkinkan dia bisa memproduk secara hukum yang lebih dinamis. Di situ persoalannya. Jadi yang menjadi handicap, menjadi apa kita ya, menjadi kesenjangan kita di situ adalah selalu langsung kepada fikihnya. Ya. Kita tidak mau menariknya kepada nilai dasar yang mengantarai antara sumber hukum dengan usul fikih dan fikih. Sehingga terjadilah itu. Kita anggap sesuatu yang baku. Itulah yang saya kira yang perlu kita rumuskan. Jadi konstruksi dari pengetahuan ilmu hukum Islam itu sebelum kita sampai kepada fikih dan usul fikih dan fikihnya, ada nilai dasar hukum Islam yang bisa ditangkap dari Al-Quran dan Sunnah itu. Sehingga kita ketika mengoperasionalkannya, maka nilai dasar itulah yang menjadi batu uji ya terhadap apakah produk itu sesuai syariat atau tidak. Nah, kondisi objektif kita saya kira dalam ide ini adalah pemahaman masyarakat kita masih berpegang secara kokoh pada warisan, pada turos fikih yang konvensional itu. Ya. Nah, bagaimana kira-kira menurut Prof. Akhyar upaya yang bisa dilakukan supaya ini tidak hanya sebatas di perguruan tinggi begitu sebagai sebuah pemikiran, tapi dia masuk ke dalam praktek operasional dalam masyarakat kita. Saya menawarkan begini, bisa tidak itu dikerjasamakan melalui MUI misalnya ya,
untuk membuatkan satu fatwa tentang itu bahwa ada peluang untuk dilakukan konversi. Ya. Yang kedua, sebuah hukum itu bisa tegak kalau kultur masyarakatnya mendukung tegaknya hukum itu. Tegaknya hukum itu ada dua secara kultur, yaitu pikiran sosial dan kekuatan sosial. Kekuatan sosial dan pikiran sosial yang ada dalam masyarakat kita yang berkaitan dengan hukum Islam ini ada di dua organisasi Islam yang besar, yaitu NU dan Muhammadiyah. Iya, oke. Kita masukkan al-wasliyah ya. Nanti marah pula Prof. Ahyar ya kan. Kira-kira di lembaga ini bagaimana pemikirannya tentang korban kemungkinan konversi ini? Kalau ini bisa dilakukan, maka kalaupun dikatakan kita sebagai WIN, sebagai pelet proyeknya, dia bisa menjalar secara operasional ke dalam tatanan sosial kita lebih praktis. Saya kira itu, Prof. Ahyar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya tengok satu item antara Prof. Ansari dengan Bang Azwani yang sama ya. Saya pikir penguatan mendudukkan tinjauan ibadah kurban ini sebagai ibadah mahdoh atau ghairu mahdoh, kan begitu. Ya. Kalau kita melihat ya, rata-rata ibadah yang horizontal, Prof. Yamamah, itu rata-rata ghairu mahdoh. Ya. Yang vertikal ini yang mahdoh, yang tak bisa kita taati. Jadi zakat ada kaitannya dengan manusia, kurban ada dengan manusia dan lain-lain, maka di sana peran ijtihad itu memang sangat-sangat terbuka. Tapi ini juga perlu kita diskusikan secara rapi. Nah, kemudian mengenai produk usul fikih dari Bang. Persoalannya yang sampai kepada kita, baik ulumul Quran maupun usul fikih, itu kan sudah satu paket, Bang. Sebenarnya kalau kita lihat dari segi historisnya, ini berjenjang, ya, berjenjang. Bukan sekaligus. Contohlah, ada pada tahun ini ulama menemukan pendekatannya Makkiyah Madaniyah. Nah, kemudian beberapa tahun berikutnya muncul lagi ijtihad baru. Akan begitu. Ada asbabun nuzul. Nah, beberapa tahun lagi berikutnya ada ulama baru lagi yang muncul. Ada al-munasabah dan begitu seterusnya. Ini kan ijtihad sebenarnya. Nah, jadi metodologi itu dijtihadkan. Tapi begitu sampai kepada kita, utuh dia satu buku, seolah-olah kita menganggap pakem ini. Itulah usul fikih yang sesungguhnya. Padahal kita harus buat ijtihad jauh ke bawah lagi. Nah, inilah tugas kita. Usul fikih itu pun juga begitu. Nah, ketika al-masadir al-asliyahnya itu oke, tapi kan al-masadir at-tabaiyah ini kan turun berjenjang. Nah, ada ijma, tak puas orang dengan ijma, muncul kias, dari kias muncul lagi ada namanya syar'um man qablana, ada lagi menawarkan ide yang lain lagi, al-istihsan, al-istizhab, maslahat. Ini kan tak turun sekaligus. Nah, berjenjang dia. Ketika sampai satu paket kepada kita seolah-olah menutup. Nah, ini saya rasa. Jadi kehendak transitif tadi itu membuka kembali, ada tidak celah lain lagi itu untuk masuk menawarkan metode baru. Nah, ini tugas Prof. Ansari lah. Nah, ya. Kalau sumber datanya tanya sama Adinda Aidil. Nah, kan begitu. Tapi adakah peluang itu? Kalau saya mengatakan itu masih ada. Kenapa? Karena dia turun dari awal, dia tidak sekaligus, bukan satu paket, tapi dia berjenjang. Tapi jenjang ini kok tertutup sampai kita. Ini kita kesalahan. Nah, transitif lah yang membuka itu, kan begitu. Ini kan sifatnya kan tawaran ya, Bang. Ya, tawaran. Artinya,
jangan kita pukul habis. Misalnya, kalau 1.000 ekor lembu, kenapa harus 1.000 yang dipotong? Kalau dia butuh makan daging karena dia setahun sekali makan, potong aja 100 ekor. Potong aja 50 ekor, 950 ekor dibudidayakan. Kalau memang pengen kali dia makan daging tadi. Tapi kalau menurut versi Ibnu Abbas tadi begitu, karena ditengoknya ada orang yang pengen kali makan daging, udah beli saja ke sana. Katakan sama dia, ini korban dari Ibnu Abbas. Kan begitu. Nah, bisa kok. Ada, kan kira-kira begitu. Nah, jadi peluang-peluang ke arah situ memang ada. Tapi Bang, dari dulu kan sudah diajarkan Pak Harun sama kita, Pak Harun Nasution, kan begitu. Memulai ijtihad itu bukan dari luar, memulai ijtihad itu dari kampus melalui olah pikir para generasi dan mahasiswa kita. Inilah nanti yang keluar, yang lama-kelamaan masyarakat kita pun akan paham. Semua masyarakat bisa memahami konsep-konsep kita ini, Bang. Tak semua. Makanya jangan kita bawa ke masyarakat. Tadi kan saya kunci, Bang. Jangan sempat keluar dari pagar, kan ya, Bang? Nah, kita dulu di sini. Dosen, tenaga kependidikan, administrasi, mahasiswa kita pun banyak ini yang mampu. Kan kira-kira begitu. Nah, kalau itu Bang kita berdayakan, saya bilang tadi, tak ada istilah terlambat sampai ruang kuliah. Nah, melalui itu ya, kan gitu. Bagaimana MUI? Tergantung siapa yang menguasai MUI. Orang UIN itu tidak UIN. Nah, kan gitu. Nah, ya kan belajar yang pensiun. Nah, kan begitu juga di tempat-tempat yang lain. Nah, kalau ini kita satu irama, kita susun metodologi dengan rapi dan baik, saya rasa perubahan itu akan cepat dia berubah. Karena apa? Kehendak dan keinginan masyarakat dia terpaku hanya kepada norma-norma yang sudah ada, yang itu sebenarnya sudah jauh dari harapan masyarakat itu sendiri. Kadang-kadang Bang kalau kita tengok di lapangan, jangankan untuk mengkonsumsi daging ini tadi, memasaknya pun dia tak mampu. Nah, karena payah mencari bumbunya dia kesulitan. Salah masak keras, mubazir. Udah itu ada lagi aturan tentu. Kan daging kurban itu kan tak boleh lebih dari 3 hari disimpan. Nah, jangan pakai freezer. Kurban tahun ini, tahun depan bisa ada lagi. Nah, itu kan maknanya apa? Ya supaya cepat habis loh kan begitu. Nah, dari segitunya. Nah, tapi tadi kita berbicara kepada efektivitasnya. Nah, kalau rasa-rasanya ini memungkinkan kita mulai dari kampus kita, yang cocok tadi, dibawalah ke senat, diundanglah para ahli, buatlah metodologi baru memutuskan itu. Dari sini kita bergerak. Nah, kita tak bisa perubahan itu kita harap dari luar. Jangankan dia mau masuk kuliah di UIN, mendengarkan kopi pahit aja pun dia tak pernah kan begitu. Cuma mau merubah pemikirannya. Nah, tapi kalau sudah dia masuk ini, ini menjadi objek kajian kita serius ke depan. Itu pemikiran sosial dan sebagainya kan begitu. Nah, jadi tak usah apalah kita khawatir. Apa yang sudah dilakukan pembaharuan dari kampus kan tak harus secepat itu berubah. Ibnu Taimiyah itu kan ratusan tahun, Bang. Dia meninggal barulah pemikirannya dikaji orang kan begitu. Nah, kalau nasihat Pak Harun itu dulu, tidak ada si pembaharu itu disenangi orang pada masanya. Beratus tahun kemudiannya bahwa orang tahu, oh, ini buah pikirannya yang terbaik. Ini. Nah, harus sekarang lah ini kita buat. Jangan kita berharap perubahan itu sekarang. Tapi kalau untuk internal kampus, bolehlah kita harus berubah dengan cepat. Kan begitu. Nah, persoalannya berani atau tidak. Ini persoalannya Adinda Aidil. Mayu alikul jaros ini. Nah, siapa yang menggantungkan loncengnya persoalannya. Nah, kan itu. Nah, tapi ya alhamdulillah. Karena panitianya Presiden Kopi Pahit, dia harus bertanggung jawab. Mensosialisasikan ini ke depan, paling tidak internal kampus. Jangan hanya cakap-cakap begini saja, kan begitu. Nah, tawaran, kita tidak menghadapi, kita sekarang tawaran, kan begitu. Nah, kita kajilah itu. Nah, itu aja lah barangkali ya. Nah, suara Dinda Aidil, cukup itu ya? Terus lagi ya? Sudah mau azan? Ya, di WA saja nanti kita diskusi. Jadi, saya serahkan kembali kepada Presiden Al-Kabir.
Ya. Ya, ya. Ya. Hmm. 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 Nah. Oke. Ini nampaknya saran-saran yang bernas ya. Bapak Idil tadi nampaknya sedang ya kan? Ada tadi yang belum terucapkan oleh Prof. Yamama dan Bapak Zuhani, jadi ini mau ditambahkan. Silakan Bapak Idil. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sebenarnya sudah komentar tadi sudah kita dapatin. Tapi kan begini, masalah di masyarakat kita, apapun alasannya, kalau ada dalilnya tak ada masalah. Nah sekarang kan kita berada, apakah dalil kita itu bisa mengikat kepala orang atau tidak? Kan itu menjadi masalah. Nah sekarang ini kita lihat model pembaharuan yang kena itu di situ. Tidak mampu memberikan jawaban yang bisa mengikat hati orang. Oke lah, untuk masyarakat kita kesampingan loh, atau artinya masyarakat yang medium yang kita katakan. Nah di sini belum mampu. Kebanyakan kita masih mengatakan maslahat. Padahal kalau dilogikakan balik, ada juga maslahat yang dengan kurban konvensional begitu. Inilah persoalan kita sebenarnya. Contoh, karena begitu progresifnya kata-kata dalam surat Al-Hadid wa anzalnal hadida biar diterjemahkan kepada kami ciptakan. Itulah begitu progresifnya. Padahal makna sejatinya itu justru makna konvensional. Wanzalna itu ya kami turunkan, dan itu terbukti ketika biji besi tidak diproduksi di dalam bumi, ternyata turun dari angkasa begitu. Begitulah saking progresifnya terjebak juga. Padahal yang diinginkan itu adalah konteks tekstual tadi. Nah, jadi kalau kita mau mengikat orang, kita berargumentasi dalil gitu. Nah, dalil itulah yang dibuat oleh ulama. Ya mungkin nanti ada metode mutakallimin, ada juga metode Hanafi, mungkin ada juga metode campuran begitu kan. Nah, disitulah persoalan kita. Sehingga misalnya, oke lah tadi mungkin saya dapat informasi dari kurban, ada dalilnya begitu. Nanti tinggal diuji dalilnya tadi, gitu kan. Mana yang lebih kuat dan bagaimana kontekstualnya pada waktu itu. Satu. Nah kemudian ada juga persoalan apakah tadi dikatakan kurban itu bisa nggak dikonversi dengan uang. Itu ada juga pembahasannya itu. Saya cari di internet, ternyata sudah banyak yang menggaungkan ke sana itu. Nah, bantahannya ada juga, dan kita tidak boleh begini, jangan hasrat kita dengan pembaharuan sehingga kita lupa dengan kritikan. Jadi begini, kalau kita mengabaikan kritikan justru argumentasi kita tidak kuat. Argumentasi yang kuat itu adalah salah satunya salamatun minal i'tirad. Kan begitu dalam pengantar perbandingan mazhab itu begitulah itu. Harus selamat dari i'tirad, harus kuat dia dari bantahan-bantahan sehingga argumentasi kita tuh valid, mengikat hati orang begitu. Nah itulah yang memang menjadi PR begini. Sebab saya telusurin alasan-alasan pembaharuan ini kan kebanyakan progresif, kemudian kemaslahatan. Justru kalau kita balik lagi dengan argumentasi yang klasik, justru di saat itu maslahatnya banyak begitu. Contoh misalnya, haruskah kurban pakai dikonversi dengan uang? Bisa, tapi itu namanya bukan kurban lagi. Kan begitu alasan-alasannya. Bukankah Allah menjadikan banyak takorub, sarana takorub? Ada yang senang dengan sedekah, ada yang senang dengan zakat, ada yang senang dengan kurban. Mungkin waktu dikurban dengan mending orang makan, itulah senangnya. Kalau dikonversikan menjadi tak senang dia lagi. Nah ini hal-hal ini harus dipertimbangkan juga. Sama nanti ada juga ide begini.
untuk demi kemaslahatan biar jamaah haji tidak sakit, tidak mati banyak kali, udah sarul hurum itu jangan di bulan haji, di bulan biasa pun apa rupanya, kan ada begitu pemikiran-pemikiran seperti itu. Nah, jadi kalau konteksnya kalau terlalu kemaslahatan, maka kemaslahatan ini sendiri pun harus diuji. Nah, ini kan soal metodologinya pula ini. Siapa yang bisa argumentasinya paling cerdas, yang paling kuat, yang paling bisa mengikat, nah disitulah yang akan diterima. Dan tentu juga harus kita batasin yang nama syariat pasti dalil. Nah, dalil itu kan ya begitulah dalam usul fikih itu apa dalilnya, urutan-urutan dalilnya. Nah, periwayatan apakah misalnya begini. Saya sekarang lagi S3 tentang rekonstruksi juga, rekonstruksi ilah safar begitu. Apakah misalnya pemikiran-pemikiran sahabat itu betul dalil atau memang itu bersifat ijtihadiyah? Nah, itu kan persoalan juga nanti. Nah, bagaimana dengan kasus ijma yang saya baca bahwa ijma itu memang yang namanya udhiyah itu memang disembelih begitu. Nah, ataukah ini dikatakan ijma saja? Karena harus kita telusuri juga, ijma ada yang tidak ijma disebut ijma. Nah, jadi itulah persoalannya. Artinya apa? Kajian spesifik, kajian yang mendalam tentang ini harus tuntas dulu. Sehingga nanti hasilnya tidak ya hanya sekedar loncatan-loncatan pemikiran, ya sudah begitu. Tidak mengikat dengan kuat. Nah, itulah yang persoalan saya lihat dalam masalah pembaharuan ini. Bahkan kalau digali lebih lanjut, apa yang kita lontar-lontarkan sekarang, itu idenya sudah banyak begitu. Hanya saja tidak diteruskan, tenggelam, kemudian bangkit lagi. Tidak dilanjutkan. Nah, memang ini persoalan sulit, sebenarnya multi lah ya kan, multi ya. Nah, artinya itu, saya ingin menggarisbawahin hal-hal itu saja. Jangan sempat begini. Terakhir ya hujatan-hujatan masyarakat. Kenapa? Karena kita mempromosikan ke depan tanpa dengan persiapan begitu, tanpa dengan hujah yang kuat, tanpa hujah baligh kata orang kan, hujah yang begitu kuat dan mengikat. Kenapa Imam Syafi'i bisa mengikat orang? Sampai-sampai pun ada tulisan mengatakan mengkritik Imam Syafi'i yang begitu kuat hujahnya sehingga mengikat orang untuk fanatik kepada dia. Ya bukan begitu, begitulah dia ilmunya begitu. Sehingga kita menginginkan pembaharuan ini, misalnya kayak Prof, kita salut dengan pembaharuan, tinggal begitu, apakah bisa mengikat orang? Dengan spesifiknya itulah. Nah, mungkin itulah komentar yang mau saya sampaikan. Nah, kemudian tentulah untuk mungkin sebagai apa saja kegiatan-kegiatan yang lebih spesifik ya perlu juga kita kembangkan. Tapi alhamdulillah dengan kopi pahit ini saja pun cuma segini yang datang kan begitu lah. Ya tapi alhamdulillah lah sedikit-sedikit kita ini kan. Terima kasih. Baik ya, terima kasih atas masukan-masukan ini. Jadi kan begini, perumusan yang dilakukan itu tentu harapannya tidak berlaku secara abadi. Artinya apa? Kita menginginkan ketika ini kita lontarkan, kita uji coba, kan begitu, dengan melalui pendekatan. 15-10 tahun yang akan datang, akan ada yang lebih baru lagi dari sini. Jadi ini maknanya hidup. Tapi kalau kita hanya terpaku kepada satu ini, dan tak pernah kita mau menguji coba dan sebagainya, dia akan begini terus. Nah, akan begitu terus. Kuat dari segi argumentasi betul. Makanya kalau menurut saya ijtihad pembaharuan sekarang ini itu tidak bisa dilakukan satu orang. Kita harus mengundang beberapa orang ahli di bidang itu. Ada yang ahli sosial, ada ahli ekonomi, ada ahli syariat dan sebagainya. Kalau mau kuat. Kalau sendiri nggak bisa. Kita tidak seperti ulama-ulama dulu yang ilmunya itu all round semua kan begitu. Imam Syafi'i betul. Dia bisa mengalahkan beberapa ribu orang dengan pemikiran, tapi kan tak ada Imam Syafi'i itu sekarang seperti itu. Nah, kita lah bergotong royong. Nah, meninjau berbagai aspek. Nah, bisa saja kita undang nanti orang-orang dari dinas kesehatan, ahli ekonomi dan sebagainya untuk memandang itu seperti apa kan ya. Nah, dalil baru kita kerjakan bersama, kita lihat.
Saya tertariknya begini. Ini tak juga bisa kurban ini kita lepaskan dari praktek yang lakukan Nabi Ibrahim. Tapi kalau di ayat itu kan, fafadainahu bizibhin azim. Berhenti sampai di situ. Kami tebuslah Ismail itu dengan memberikan satu sembelihan yang besar, yaitu kibas. Tapi tak ada cerita ayat lagi itu disembelihnya atau tidak. Bahkan ada yang berpendapat dalam kitab tafsir kita, itu kambing itu lari. Sampai dilempar oleh Nabi Ibrahim, begitu kan itu. Nah, mungkin ada yang lain-lain lagi. Coba ini kita ungkap lagi balik lah gitu. Pada saatnya nanti ini mentok, muncullah balik ijtihad baru lagi balik. Supaya kampus kita ini hidup pola berpikirnya gitu. Tidak hanya itu aja monoton, susah kita. Tapi usulan kedua profesor kita ini tadi, termasuk Bang Salim, Profesor Arya, Bang Azwani, ini harus kita bawa ke forum. Nah, begitu ya maksudnya Dinda. Nah, kita bawa ke forum. Kita kincah habis-habisan. Kalau ke masyarakat, saya melihat, kalau efeknya baik, maslahat yang ditimbulkan baik, ikut saja masyarakat itu. Cuman selama ini didoktrin dia harus seperti itu, maka itu yang harus dia lakukan soalnya. Nah, kita mau mencari di salah itu, sehingga ini atas nama institusi WINSU kan begitu. Nah, semua orang yang terlibat di situ ketika ada hujatan dan sebagainya, kita siap bertanggung jawab untuk itu. Yang buang badan, ini kan gara-gara kopi pahit ini, udah kopi pahit aja syarat. Yang lain soal buang badan ini tak mau kita, gotong royong itu. Nah, gotong royong, kolaborasi. Berkolaborasi kita. Itu barangkali ya Dinda. Nanti kita lanjutkan ini. Nah. Masih ada lagi? Siap? Cukup? Ada? Oke, terakhir. Ini Pak Dr. Sofian Yusma ini besok wisuda. Jadi nampaknya hari ini beliau udah punya ancang-ancang ini kapan mau dimulai kurban bentuk alternatif tadi kan gitu ya. Nah, oke, kami silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor-profesor yang kami hormati, guru-guru saya tadi sangat tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Ahyar yang sudah mulai di kampung halaman mungkin ya. Kalaulah ide-ide seperti ini kemudian dikembangkan dengan pengetahuan dan dikaitkan dengan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran maupun hadis, saya kira ini dari kampus ini lahir itu tinggal mensosialisasikannya kepada Pemkab-Pemkab. Karena Pemkab-Pemkab itu seperti Labuan Batu Utara itu, saya kira ratusan ekor sapi yang disembelihnya dan itu menyebar ke seluruh kecamatan yang ada di Labuan Batu Utara. Kalau ini dapat dikonversi seperti yang disampaikan oleh Prof. Ahyar tadi, sungguh luar biasa pemberdayaan ekonomi masyarakatnya. Dan itu insya Allah saya yakin akan lebih bermanfaat lagi dibandingkan dengan di kampung kita sana atau di kampung saya. Banyak juga orang yang nggak mau makan lembu kalau di sana, atau sapi istilahnya. Jadi kalau dia dalam bentuk hidup dan dikonversi dalam kambing umpamanya yang dijadikan satu ternak dan bisa berkembang, saya kira itu seperti dicontohkan tadi, sudah banyak hasil yang lebih bermanfaat untuk pendidikan dan sebagainya. Saya kira itu perlu, tapi lahirnya dari sini dengan tentunya berdasarkan kaidah-kaidah atau perkembangan ilmu sesuai dengan yang dikaji di WINSU ini. Kalau untuk Sumatera Utara nggak ada lagi kan, kecuali dari kampus ini. Kalau sudah dari sini terlahir, saya yakin dan percaya sedikit demi sedikit perubahan pikiran yang disampaikan tadi, terutama yang berkaitan dengan fikih tadi itu bisa akan berubah. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Abang Hamba. Ini mitra, awalnya dulu mitra pribadi, sekarang mitra institusi ini. Luar biasa. Dan alhamdulillah Pak Sofyan ini
pernah menjadi camat kami beberapa kali dan sudah banyak berbuat dengan hal-hal yang seperti itu. Ya, menarik apa yang abang sampaikan tadi itu menjadi bahan pemikiran kita sesungguhnya. Jadi harapan Pak Sopyan tadi sebenarnya ini tadi juga, bawalah ini ke forum, ya kan? Nah, berkolaborasilah kita sehingga muncullah nanti mazhab Winsu, kan kira-kira begitu ini. Tapi dalam skop kecil-kecilan lah Pak Aidil. Tak apalah kita bermimpi merubah dunia kok. Nah, merubah keberadaan kita di kampus saja pun dulu saja adilah itu. Nah, lambat laun nanti paling tidak tahun 2050 orang ini sudah pernah mendiskusikan yang di Kopi Pahit. Kan paling begitu ini. Nah, kan begitu. Ada sudah pernah dimulai. Jadi baik, itu ada barangkali karena waktu kita pun sudah larut, saya kembalikan kepada Pak Usiono. Terima kasih sekali lagi atas respon diskusi yang sudah diberikan oleh peserta. Kami atas nama Kopi Pahit mengucapkan ribuan terima kasih kepada narasumber yang sudah memberikan ide dan gagasan. Saya kira ini untuk memulai ini nggak usah pakai surat-surat lagi, ya kan gitu kan? Dimulai dulu, siapa yang mau? Itu baru dia bisa diajukan. Kalau awak benda bertindak, awak mengusul-usul juga ya kan? Kita percaya apa enggak? Itu aja kan? Itu. Kalau kita percaya, kita mulai didata namanya, kemudian besok diumumkan ada yang mau ikut kurban alternatif gitu kan? Tahun depan akan dimulai gitu kan? Saya kira sudah boleh lah itu ya. Jadi nanti yang bentuk administrasi mau diusul ke senat, mau diusul ke pihak rektorat dan segala macamnya, saya kira itu bisa dilakukan. Kami juga perlu tambahan nanti, Prof, narasinya ya, supaya agak lebih rapi dengan beberapa ya dalil pengawalnya lah ya, sampai kepada kira-kira mengarah kepada istihadnya tadi gitu ya. Saya kira ini diskusi yang cukup menarik dan kita berharap ini nanti akan menggema dan saya kira bisa dapat respon yang bagus dari masyarakat, dan sebagai sebuah ide saya kira tidak ada salahnya kita untuk mendiskusikannya, dan memang inilah tugas kita selalu untuk membuat semacam gagasan dan alternatif, bahkan pembaruan di dalam lingkungan kita minimal dan bisa menjadi konsumsi masyarakat banyak. Sekali lagi atas nama Kopi Pahit kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada narasumber dan kepada seluruh peserta yang sudah berhadir. Ya, memang memulai untuk diskusi ini memang namanya diskusi ya. Saya pengalaman juga kelihatannya dari berbagai kelompok diskusi di India itu diskusinya 5-10 orang macam tempat kita ini. Saya pikir-pikir tadi saya sudah sampai India ini. Ya, ternyata diskusi tingkat internasional pun nggak banyak-banyak, 10-15 orang gitu ya. Nah, saya lihat kelihatannya Kopi Pahit ini meniru India gitu ya. Nah, mungkin ini mudah-mudahan menjadi alternatif buat kita. Terima kasih kepada semuanya dan mohon maaf karena cuaca memang tadi sedikit pagi agak mendung, dan jika ada kekurangan kami mohon maaf sekali lagi dan tidak akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.